Selamat pagi anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam pembelajaran ini senang bertemu dengan anak-anak kabar baik semuanya. Mari kita memasuki pembelajaran ini dengan tinggikan nama Yesus. Kita bernyanyi Holy Spirit come to us. Kita sama-sama angkatkan pujian ini. Holy Spirit come to us. Kindle in us the fire of your love. Holy Spirit, come to us. Holy Spirit, come to us. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Tolong ya Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu bimbing dan berkati kami untuk pembelajaran ini, mengenal pribadi Yesus Kristus yang ketiga dari Tritunggal, dan setelah pembelajaran ini kami dapat hidup selalu dalam pimpinan Roh Kudus-Mu saja. Amin. Anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, pada pembelajaran ini Ibu mempergunakan pembelajaran yaitu metode scientific learning. Maka awal pertama adalah kita mengamati bagaimana Roh Allah telah sejak lama bekerja dalam kehidupan manusia. Bahkan sebelum sesuatu dijadikan, Roh itu sudah ada. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atasnya, di atas permukaan air. Sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, Roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan dalam Markus 1 ayat 10, dan memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Jadi Roh Allah itu juga memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai dalam Markus 1 ayat 12. Jadi menjelang kematiannya, kebangkitannya, dan kembalinya ke surga, ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-muridnya, yaitu sebagai penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi dialah yang akan, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan untuk kitab Perjanjian Baru itu, ya, Roh Kudus itu disebut Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong dan untuk menasehati. Itu boleh diperjelas firman Tuhan Yohanes 14 ayat 26. Jadi dengan demikian Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus secara fisik sudah kembali kepada Bapa di surga. Jadi ada penggantinya. Kalau dia kembali kepada Bapa di surga, ada penggantinya. Siapa penggantinya? Yaitu Roh Kudus. Nah, anak ibu yang kedua, setelah kita mengamati, maka ibu akan melangkah berikutnya. Yang kedua, menanya, siapakah Roh Kudus itu? Itu nomor 1. Yang kedua, dan apa peranannya dalam kehidupan orang Kristen? Ketiga, sebutkan beberapa contoh pekerjaan Roh Kudus yang dapat kamu temukan di dalam Alkitab. Berikan contoh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen. Yang kelima, bagaimana kamu dapat melihat Allah bekerja melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kamu pribadi dan gereja kamu. Itu yang langkah kedua. Maka kita masuk langkah ketiga dalam scientific learning ini adalah kita mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, buku paketnya, buku
bacaan yang lain, majalah atau buku rohani, dan sebagai sumber yang utama adalah Alkitab. Maka Roh Kudus itu sebagai bagian dari Allah Tritunggal. Ya, jadi harus diakui bahwa pembahasan Roh Kudus yang dipahami oleh gereja Kristen sejak awal mula terbentuknya, Roh Kudus adalah Allah yang hadir bersama kita. Jadi Roh Kudus, Allah yang hadir bersama kita sejak Tuhan Yesus secara fisik meninggalkan murid-muridnya. Jadi peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman itu, kita kembali dulu harus tahu apa itu Roh Kudus kembali. Pribadi yang memimpin kita dalam bentuk roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani adalah Ruach HaKodes. Ruach HaKodes.